Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Desri Fitriani dari kelas AK20E dari Universitas Nusa Putra. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang sesi 3 akuntansi biaya. Ada berbagai jenis perusahaan, yaitu pertama, ada sektor perusahaan manufaktur membuat dan menjual produk mereka sendiri, yang berupa akun-akun yang diikuti yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan akuntansi biaya perusahaan manufaktur, yaitu pertama ada harga pokok bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi, dan harga pokok penjualan. Kedua, perusahaan sektor perdagangan membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa berubah bentuk dasarnya. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang, yaitu ada kas keluar, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kedua, ada barang masuk, berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Ketiga, ada kas masuk, adalah uang yang diperoleh dari penjualan barang dagangan oleh perusahaan. Selanjutnya ada barang keluar, adalah semua barang yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, ada perusahaan sektor jasa menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang yaitu akuntansi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang berbeda dalam jenis rekening yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Di dalam neraca perusahaan manufaktur rekening persediaan meliputi pertama, penyediaan bahan baku atau direct material, yaitu semua bahan yang membentuk keseluruhan integral dari barang jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Kedua, ada persediaan bahan penolong, yaitu semua bahan yang membantu penyelesaian suatu produk atau supplies publik. Yang ketiga, ada persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu barang-barang yang baru sebagian diselesaikan tetapi belum sepenuhnya selesai. Dan yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau finished good, yaitu barang yang sepenuhnya telah diselesaikan di produk tetapi belum dijual. Perbedaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang, barang tersedia dijual diperoleh dengan menjumlah persediaan awal barang dagangan dan pembelian bersih. Sedangkan di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur, barang tersedia dijual diperoleh dengan menjumlah persediaan awal barang jadi dan harga pokok produk. Harga pokok produk adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Harga pokok penjualan mencakup semua biaya produk yang terjadi untuk membuat barang yang terjual. Biaya produksi dapat digolongkan menjadi 3. Pertama, ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya perolehan semua bahan pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya atau barang dalam proses dan kemudian barang jadi, dan dapat ditelusuri dari objek biaya dengan cara yang ekonomis.
Misalnya, seperti pemakaian bahan berupa kulit, benang, paku, lem, dan cat pada perusahaan sepatu yang menjadi komponen utama suatu produk. Dapat ditelusuri secara langsung tanpa perlu alokasi dan bersifat variabel. Dan yang kedua, ada biaya tenaga langsung, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau upah adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Istilah ini digunakan untuk menunjuk tenaga kerja atau buruh. Misalnya, upah yang dibayar kepada buruh sebagian bagian pemotongan atau bagian perakitan atau bagian pengecatan pada perusahaan mebel yang dibayar per jam kerja atau per unit produk tanpa perlu alokasi dan bersifat variabel. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang terkait dengan objek biaya maupun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya atau barang dalam proses dan kemudian barang jadi dengan cara yang ekonomis. Contoh biaya overhead pabrik antara lain ada biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya upah mandor, upah satpam pabrik, dan gaji manajer pabrik. Selanjutnya ada biaya bahan penolong, misalnya pelumas, bahan pembersih, dan lain-lain. Ada biaya reparasi atau pemeliharaan mesin pabrik, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik. Perhitungan dan akumulasi biaya terjadi di bagian penjualan dan pemasaran atau bagian umum, dan administrasi tidak digolongkan sebagai biaya produksi. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.